Apalah gunanya bercurang-curang itu? Karena keberhasilan yang didapat adalah soal kepercayaan. Anies Baswedan bantah Rocky Gerung. Sebelumnya, Rocky Gerung dengan tegas menyebut Anies Baswedan tidak bisa menang dalam Pilpres 2024. Bukan tanpa alasan, pernyataan Rocky Gerung itu sebagai oposisi dan pengamat politik. Artinya, di balik pernyataannya itu ada sesuatu yang harus dipahami. Tidak, Anies tidak akan menang. Tidak akan pernah menang. Karena dia ada penghalang. Rocky Gerung yang lahir 20 Januari 1959 adalah seorang komentator politik, filsuf, akademikus, dan intelektual publik Indonesia. Ia merupakan salah satu seorang pendiri Setara Institut dan fellow pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Dengan tegas dan gamblang, Rocky Gerung mengatakan Anies tidak bisa menang karena ada penghalang, dan penghalang tersebut adalah kepala negara. Ungkapan tersebut senada dengan Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Kontras menduga pemilu 2024 akan diragukan berjalan secara netral, sebab diwarnai berbagai manuver politik penguasa untuk berpihak pada calon tertentu. Potensi ketidaknetralannya sangat tinggi. Nggak mungkin presiden akan netral kan? Presiden mempunyai kekuasaan, ya saya kira tidak akan mungkin netral. Potensi ketidaknetralan pun dipertegas dengan terlibatnya TNI dan Polri hingga tidak netralnya Mahkamah Konstitusi. Bahkan Kontras mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Kontras tak ingin pemerintah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Kemunculan kecurigaan kecurangan dalam pemilu adalah hal wajar, mengingat Jokowi sebagai presiden yang masih menjabat merestui Gibran untuk ikut berlaga di Pilpres 2024. Dan pencalonan cawapres Gibran pun menjadi buah bibir karena kontroversi. Isu itu pun sudah sampai ke telinga Anies Baswedan. Lalu bagaimanakah cara Anies menanggapi isu tersebut? Mengenai hal tersebut, dengan tegas dan berani Anies pun menanyakan secara langsung kepada Prabowo tentang keputusan MK. Dengan sindiran yang pedas, Anies Baswedan menanyakan perasaan Prabowo Subianto tentang putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang dianggap bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Saat itu, saat debat pertama Capres 2024, yakni antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Dengan suara lantang, sambil menunjuk Anies, Prabowo menjawab dari pertanyaan Anies. Prabowo menyampaikan tidak takut jika tidak mempunyai jabatan atau terpilih dalam Pilpres 2024, kata Prabowo dengan nada geram. Prabowo juga menyampaikan tidak memiliki apapun dan siap mati untuk negara. Dan pernyataan Prabowo itu seolah-olah mewakili bahwa dirinya itu tidak mempermainkan politik untuk memenangkan dirinya. Perlu diketahui, pernyataan Prabowo itu adalah pengalihan dari jawaban yang tidak bisa dijawab oleh Prabowo. Dalam kata lain, sangat bingung untuk dijawab karena pencalonan Prabowo dan Gibran menuai kontroversi. Sementara itu, menanggapi Prabowo, Anies mengungkapkan tentang fenomena ordal atau orang dalam yang menyebalkan hingga membuat etika luntur. Dalam kata lain, Anies Baswedan menyindir pencalonan Prabowo dan Gibran yang menggunakan orang dalam. Soal orang dalam itu betul-betul menyebalkan. Menyebalkan yang luar biasa. Kenapa? Anak dengan prestasi sederet sering dikalahkan dengan orang tanpa prestasi tapi ada ordal. Kalau kita amati, oleh sebab itulah Rocky Gerung dengan tegas mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak akan menang di Pilpres 2024 dengan alasan ada penghalang dan penghalangnya adalah kepala negara, ungkap Rocky Gerung. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal atau orang dalam. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya, mau jadi guru ada ordal, mau masuk sekolah ada ordal, mau dapat tiket konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik enggak berjalan, yang membuat etika luntur, kata Anies menguatkan pernyataannya.
Mendengar dan melihat hal tersebut sangat miris sekali akan ordal atau perpolitikan yang jahat. Di sisi lain, Anies juga menyinggung tentang ketidakpercayaan rakyat terhadap demokrasi. Untuk itu, Anies menyampaikan gagasannya perihal demokrasi yang ideal untuk dijalankan. Di mana yang pertama adalah adanya kebebasan berbicara, lalu yang kedua adanya oposisi yang bebas mengkritik pemerintah untuk menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, transparan, serta jujur dan adil. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netral, adil, dan jujur? Anies Baswedan juga menyinggung tentang kebebasan berpendapat yang harus terjaga, serta menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi ketakutan di masa depan. Frasa Wakanda No More Indonesia Forever merupakan simbolisme yang ia gunakan untuk menyampaikan pesannya. Lalu, apakah maksud Anies dengan mengatakan Wakanda No More Indonesia Forever? Istilah Wakanda No More Indonesia Forever yang diucapkan Anies Baswedan bermakna bahwa di masa depan tidak lagi ada ruang untuk mengacu kepada Wakanda dalam konteks negatif, melainkan hanya Indonesia. Anies ingin menegaskan bahwa setiap individu akan memiliki kebebasan berpendapat di Indonesia tanpa rasa takut. Dengan kata lain, Anies menyampaikan pesan bahwa di masa depan negara ini akan terus menghargai kebebasan berpendapat, menegakkan kebenaran, dan membangun Indonesia tanpa harus terikat pada hal-hal negatif yang dapat membatasi kehidupan bermasyarakat. Adapun manfaat di balik ungkapan Anies itu, penggunaan frasa ini memberikan pemahaman mendalam tentang harapannya akan masa depan Indonesia yang lebih jujur, damai, dan adil, terutama dalam konteks pemilu. Melihat dan mendengar apa yang disampaikan Anies Baswedan, terbantahkan sudah pernyataan Rocky Gerung tentang Anies tidak akan menang dalam Pilpres 2024. Dikarenakan Anies sudah paham dan mampu untuk menyingkirkan penghalang yang dimaksud oleh Rocky Gerung. Dan disinilah pentingnya oposisi atau si pengkritik. Karena dengan adanya oposisi dan pengkritik akan membuat penyeimbang atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hasilnya, kebijakan-kebijakan pemerintah akan transparan dan diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, Ganjar Pranowo nampaknya juga penasaran atas keputusan MK yang kontroversial itu. Ganjar juga menanyakan kepada Prabowo tentang keputusan MK. Tapi dalam konteks kekinian, saya terpaksa, ini mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Nah, kalau diamati, pertanyaan Ganjar tersebut adalah buah dari pernyataan Rocky Gerung yang menyebut bahwa kepala negara adalah sebagai penghalang. Setelah melihat dan mendengar polemik seperti itu, akhirnya tim advokat pun berdatangan. Dan advokat tersebut mendeklarasikan diri sebagai tim pemenangan Anies Muhaimin. Tak main-main, jumlahnya sampai 1.000 orang bahkan lebih. Dan agar pasangan nomor urut 1 Amin menang dalam pemilu 2024. Kita tepuk tangan yang paling meriah. Ratusan advokat dari berbagai daerah di Indonesia mengawal pasangan Amin dari sisi hukum. Anies Baswedan menegaskan bahwa pembentukan tim hukum nasional Amin bertujuan untuk memastikan bahwa sebuah kegiatan terkait Pilpres 2024 berlangsung sesuai aturan hukum. Tidak akan mentolerir kecurangan sekecil apapun dan dalam bentuk apapun demi tegaknya marwah pemilu dan demokrasi di Indonesia. Lalu, dengan inisiatif para advokat di Indonesia, akankah pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil? Ketua Umum Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir, menyatakan keberhasilan dalam membentuk tim hukum di 33 provinsi, menunjukkan kesiapan pasangan Amin menghadapi Pilpres 2024. Hampir seluruh kabupaten dan kota sudah memiliki perwakilan kami. Kami ingin memastikan bahwa Pilpres kali ini berlangsung dengan jujur dan adil. Tim Hukum Nasional Amin siap mengawal di daerah untuk mencegah terjadinya kecurangan. Tak cukup di situ, Ari Yusuf Amir menegaskan bahwa timnya tidak gentar menghadapi pihak-pihak yang berniat melakukan kecurangan dalam Pilpres. Ketua Umum Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin mengatakan dengan tegas, "Kami akan melawan segala bentuk kecurangan,
Dengan infrastruktur dan teknologi yang kami miliki, kami siap menghadapi Pilpres kali ini. Dengan begitu, pernyataan Roky Gerung pun dapat dibantah. Anies Mohaimin dan koalisinya sudah siap dari segala sisi untuk mengcounter kecurangan yang mungkin terjadi. Dan pada akhirnya, betapa pentingnya pernyataan Roky Gerung kepada Capres Anies Baswedan. Dan tanggapan Anies pun adalah bentuk ikhtiar dari pernyataan Roky Gerung. Sehingga apa yang dikhawatirkan bisa diselesaikan dengan cepat sebelum terlambat.